Halo guys, kembali lagi di Rizky Motor tentunya motovlogger tidak terkenal. Nah, kali ini gue dapat kesempatan untuk membahas perbedaan antara dua motor ini. Tapi sebelumnya gue pengen ngasih tahu, sekarang kita lagi ada di RNG Motorsport yang ada di BSD, kawan-kawan. Dan di sini ya kan, gue nggak akan sendiri, tapi bisa kalian lihat, ini belakang kalian bisa lihat ini motorsport kawan-kawan. Ya, dua ini sama tapi udah berbeda tahunnya. Nah, kali ini kita bakal bahas apa sih perbedaan kedua motor ini, dan tentunya gue nggak sendiri, dan di sini gue bersama Kak Gus dari RNG Motorsportnya langsung. Ayo Kak Gus, monggo. Diet ya. Kayaknya, aduh ini kayaknya subur banget nih badannya kawan-kawan ya. Kayaknya lagi butuh diet ini kayaknya. Ini ada ceweknya kan nih? Nonton nih. Oh paling ada ya. Mau ada salam dari cewek-ceweknya? Silakan tunggu tampilannya di YouTube. Nah, oke, kali ini kita bakal ngasih beberapa pertanyaan. Jadi kan banyak nih Kak yang masih awam belum tahu bedanya antara motor Kawasaki yang ZX 6R sama ZX 636. Ini kan belum ada yang tahu nih ya. Kita akan jelasin secara ibaratnya lumrah aja lah, pakai bahasa kita sehari-hari ya kan. Kita nggak perlu sampai dalam banget. Yang penting kita tahu, oh ini loh bedanya. Ini ada dua jenis tipe motorsport yang dari tahun dan bentuknya sudah berbeda. Yang pertama, teman-teman lihat ada Kawasaki ZX 6R, lalu di sebelahnya ada pembaruan dari Kawasaki ZX 6R yaitu Kawasaki ZX 636. Oke, dan untuk pertama kita lihat dari sisi Kawasaki ZX 6R yang berwarna merah ini. Motor ini diproduksi kisaran di tahun 2011 dan harga OTR-nya waktu itu di angka 211 juta. Kalau untuk yang ZX 636 ini diproduksi di tahun 2013 dan untuk harga OTR-nya di Indonesia itu di kisaran 295 juta. Dari kedua masing motorsport ini, Kawasaki ZX 6R memiliki horsepower sampai 128 PS. Sedangkan di Kawasaki ZX 636 itu memiliki horsepower sampai 131 PS. Mungkin dari segi fisik kita teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk Kawasaki ZX 636 dan Kawasaki ZX 6R ini memiliki perbedaan yang sangat berbeda. Yang terutama dari fisik depannya. Bisa dilihat dengan Bro Rizky yang udah tunjuk. Dari segi muka itu dia sudah facelift dan model lampunya juga lebih futuristik ya bro. Kalau untuk Kawasaki ZX 6R modelnya emang sedikit jadul, tapi ini nggak terlalu norak sih kalau gue bilang ya. Masih oke lah untuk zaman yang now kayak gini. Nah tuh kawan-kawan, jadi perbedaan antara ZX 6R sama ZX 636 itu ada yang berubah. Dari bodinya aja udah kelihatan. Kalau misalkan desainnya aja udah diperbarui dari yang lama sampai yang baru. Nah, udah dari bahas body nih ya kan. Ini perlu kalian tahu juga, tadi sempet lihat juga ya Kak. Itu dari sasis sama arm itu arm itu lengan ayun belakang itu sama. Jadi basicnya antara ZX 6R sama 636 itu memiliki sasis yang sama ya kan. Tapi bedanya dari bodi dan mesin itu udah diperbaharui ya, benar ya Kak ya. Dari mesin kayaknya tadi udah dibahas. Jadi mesinnya ini memiliki cc dengan 600 cc 4 silinder kawan-kawan ya. Jadi kebayang bacotnya gimana kalau pakai knalpot racing ya. Anjing konde. Dan mesinnya bentuknya inline. Oke, kita lanjut lagi tentang pendalaman dari Kawasaki ZX 6R dan Kawasaki ZX 636. Yang pertama, di Kawasaki ZX 6R ini tidak memiliki mode sama sekali karena dia sudah berkapasitas mesin racing 600 cc, percepatan 6 speed. Jadi saya rasa ini udah, karena dia modelnya masih OLD, dia belum ada mode sama sekali. Tapi untuk keluaran 2013 dia sudah ada pembaruan, yaitu namanya KTRC. Nah, kalau misalkan maksud dari Kak Agus ini adalah nanti kalau misalkan pakai KTRC ini ibaratnya modenya yang khusus Kawasaki. Jadi Kawasaki itu memberikan nama tersendiri untuk mode-mode tersebut, yaitu KTRC. Tadi dari Kawasaki Traction Control. Nah kawan-kawan, jadi ibaratnya kan kalau motorsport kan nggak selamanya itu harus tracknya racing atau karena suatu saat ya pokoknya harus bisa menyesuaikan keinginan dari para pengendaranya, karena memang motor modern itu udah harus seperti itu kawan-kawan. Nah di KTRC itu yang udah dijelasin tadi sama Kak Gus, itu bisa kita lihat ada 3 mode, 1, 2, dan 3.
Nah, kalau 1 dan 2 ini ibaratnya mode kencang ya kawan-kawan ya. Jadi kalau misalkan lu lagi di sirkuit atau lu lagi pengen kencang-kencang kebut-kebutan ya kan, lu pakai mode yang 1 sama 2 karena memang itu khusus untuk track yang kering atau pengen cornering-corneringan. Nah, kalau misalkan kalian yang lagi hujan atau gimana atau lagi kondisi memang pengen nyantai dulu deh gitu kan, atau pengen bawa mode yang paling nyaman ya kan, nggak terlalu pengen kenceng, nggak terlalu mode ketiga. Jadi kawan-kawan, jadi maksudnya Kak Gus itu tadi kayak gitu. Kalau untuk disuruh milih antara Kawasaki ZX-6R dan Kawasaki ZX-636, dalam posisi riding saya lebih suka Kawasaki ZX-636. Alasannya karena riding position ZX-636 itu lebih oke, nggak terlalu capek, dan walaupun sebenarnya motorsport itu dikategorikan motor yang benar-benar bikin kita pasti rentak banget ya. Cuman kalau dari sisi riding positionnya yang lebih saya suka itu di Kawasaki ZX-636R, karena dia posisi stang lebih tinggi sekitar berapa persen dari posisi duduk, jadi kita nggak bakal ngerasa terlalu capek. Kalau untuk ZX6 dia model posisinya lebih hampir sejajar kalau kita tarik garis lurus hampir sama dengan posisi stang. Jadi kalau kita pakai ZX6R nih berasa lebih capeknya, bro. Tapi itu balik lagi kepada para pengendaranya kawan-kawan. Kalau misalkan ada yang pengennya gue lebih seneng yang ini soalnya ini sesuai banget sama gue. Nah itu balik lagi, kita nggak bisa sesuai dengan 1 opini atau 2 opini, itu terserah dari para pengendaranya ya kan. Nah, kalau menurut pengalaman pribadi saya untuk bahan bakar lebih irit Kawasaki ZX-636 karena dari segi teknologi dia lebih mumpuni, lebih terbaru dibandingkan Kawasaki ZX-6R. Jadi kalau buat teman-teman yang pilih antara Sport ZX-6 maupun Sport ZX-636, mungkin rekomendasi lebih pilih ke Kawasaki ZX-636 kalau untuk konsumsi bahan bakar. jadi balik lagi ke para pengendaranya lagi. Lo mau motor yang kayak apa nih? Ada motor kenceng ya kan, tapi sesuai konsekuensinya. Bensin juga ya nggak bisa dikatakan irit atau apa gitu. Nah kalau misalkan kalian yang pengen motor yang udahlah cakep, yang penting sama lah ya, mungkin maksud Kak Gus ya inilah 636. Jadi terserah kalian sendiri, kalian harus pilih mana. Semua ada plus minusnya kawan-kawan ya. Kalau untuk Kawasaki ZX-636 harganya di angka 220 juta. Kalau untuk Kawasaki ZX-6R harganya di kisaran 180 juta. Banyak lah faktornya, mulai dari OTR-nya ya kan, dari jenis tahunnya juga. Malah disebut karena ini udah mulai langka di motor ini kan, udah mau motor legend yang ZX-6R kawan-kawan. Dari segi pemasaran itu lebih laku untuk motorsport kelas 600cc ZX-6R. Kenapa? Alasannya karena mungkin kayak sedikit terbantu juga dengan sinetron-sinetron yang ada di TV ya. Karena untuk seberapa pemainnya udah memakai Kawasaki ZX-6RI, jadi booming gitu. Jadi booming, dan terus para kalangan-kalangan muda lebih memilih untuk membeli ZX-6R nih. Kebetulan kalau untuk ZX-6R nih emang tampilannya nggak terlalu jadul banget, tapi masih oke sih untuk kisaran tahun 2011-an kayak gitu. Jadi karena film atau sinetron ya kan, karena memang udah banyak yang masarin dari segi marketingnya juga, gara-gara itu dipakai sinetron nih motor ini kan, mungkin kayak gitu. Atau di sisi lain ada karena motor ini spek balap dipakai World Superbike ya kan, ya walaupun dua-duanya juga dipakai World Superbike ya kan, tapi ya kita ya namanya juga dunia sinetron ya kan, ada. Nah, gue bakal ngasih tahu tips sedikit kawan-kawan ya, biar kalian nggak kebulak-balik mana RNG Duren 3 dan ini. Nih, kalau yang Duren 3 itu adalah ibaratnya head office-nya kawan-kawan ya, centernya ya untuk RNG sendiri ya. Di sana menjual motor-motor yang kayak IR6 atau apa, itu kayak jatuhnya apa tuh kalau di sana? Campur ya. Motor random kawan-kawannya, campur lah ibaratnya. Tapi ada nih khusus motor-motor yang premium kawan-kawannya, ibaratnya kayak Ducati Panigale dan pokoknya Ducati kebanyakan, terus kayak motor-motor head-on lah ya,
motor head-on di yang Kemang kawan-kawan ya, ada Instagramnya bisa dilihat di atas ini. Terus nah kalau misalkan kalian yang tinggal di BSD, kalian bisa cek juga di RNG Motorsport BSD. Nah di sini juga random kawan-kawan ya, ada yang 2,5, ada yang apa gitu. Nah jadi banyak nih yang kawan kita udah bahas kan kawan, jadi jangan salah lagi, kasih tahu teman kamu ya kan, yang mungkin karena ini kita ngebahas juga pakai bahasa harian ya kan, biar intinya aja sih yang tahu. Jadi kalau lo ditanya sama temen lo bedanya apa sih yang mana ini, oh lo bisa jelasin dikit kan, ya nontonnya di mana, di Rizky Motovlog tentunya. Ya kan Kak? Ya kan ada, jadi mungkin kayak gitu aja. Nah bagi kalian yang mungkin nyari-nyari motor, langsung aja ke RNG BSD ya kan, karena tersedia banyak unit motornya. So mungkin itu aja kita ngebahas perbedaan motor ini. Bagi kalian yang pengen nyari silahkan langsung, dan bagi kalian yang nonton jangan lupa ketik like-nya juga ya kan. Ada mau di share juga nggak nih Instagramnya Kak Gus nih, biar ceweknya ini. Instagram kita hanya prioritas aja, nggak ada pakai Instagram. Jadi bisa gara-gara ceweknya takut ya, ceweknya jangan marah ya, ada nggak setia kok, tenang aja. Ya udah langsung itu aja, terima kasih dari Rizky Motovlog, dan ini makasih banget ya Kak buat Kak Agusnya udah bisa hadir itu buat ngasih kesempatan ngejelasin perbedaan antara dua motor ini kawan-kawan. So Rizky Motovlog ya, motovlog tidak terkenal ya kan, ngebahas moge kawan-kawan ya untuk pertama kalinya ya. Ya udah jangan lupa ketik like dan subscribe-nya ya kan, kita lanjut lagi ke vlog berikutnya. Dadah, makasih ya Kak. Yuk.